Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Harmantox Money dalam segmen cerita cerutu. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas sebuah cerutu yang namanya nih Brawijaya ya. Brawijaya ini tipenya Grand Corona. Ini cukup panjang ya. Ini juga buatan Indonesia punya. Satu cerutu karya tangan Nusantara 100% tembakau. Langsung aja kita bongkar plastiknya. Nah, ini dia cerutunya, Grand Corona. Cukup besar juga ya, ringgosnya besar dan panjangnya juga lumayan oke. Langsung aja kita buka. Wanginya oke punya. Oke, kali ini kita bolonginnya pakai pancer aja ya, biar nggak ribet potong. Jadi kita lubangin aja. Ya, pancernya agak sedikit miring kalau kelihatan, cuman it's okay. Masih bisa kita bakar dengan oke. Mari kita bakar dulu. Oke, sepertinya sudah terbakar dengan sempurna. Selamat menikmati dan mencoba cerutu Grand Corona dari Brawijaya. Drawnya cukup enteng ya, tidak terlalu berat. Rasa tembakaunya nih nggak terlalu pahit ya. Bisa dibilang kalau menurut lidah gua sih masih termasuk manis lah. Nggak pekat-pekat yang tembakau banget gitu. Biasanya kan sekali isep langsung terasa tuh tembakaunya pekat banget, rasa pahitnya bener-bener pekat gitu. Tapi ini enggak. Kalau menurut gua nih karakternya dia walaupun besar, sangat mengintimidasi sekali ini ukurannya, tapi rasanya friendly. Gurih-gurih nyoy, nikmat. Oke pemirsa, kalau gitu sambil kita bercerutu, seperti biasa di segmen cerita cerutu, kita pasti sambil bercerutu sambil bercerita. Tapi kali ini ceritanya apa ya? Karena seingat saya di episode terakhir cerita cerutu kita bercerita tentang kerajaan Majapahit, raja-rajanya. Nah, pada kesempatan kali ini gue ingin bercerita juga tentang sebuah kejadian yang ada di masa kerajaan Majapahit, tepatnya di masa kepemimpinannya si Hayam Wuruk. Kira-kira peristiwa apa itu? Apakah kalian pernah ada yang mendengar cerita tentang ini? Perang Bubat. Perang Bubat ini banyak orang bilang ini adalah sebuah kecelakaan atau cacat sejarah ya. Kenapa cacat sejarah? Karena kalau tidak ada Perang Bubat ini, mungkin kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran akan menjadi satu dan menjadi sebuah kerajaan yang cukup adidaya di Pulau Jawa khususnya, apalagi di Nusantara, apalagi di seluruh dunia mungkin akan terdengar gaungnya lebih besar lagi dari kerajaan Majapahit. Tapi sayangnya karena adanya Perang Bubat ini membuat kerajaan Majapahit yang tadinya udah dikdaya sekali, udah sangat masif sekali, akhirnya luntur, lama-lama menurun karena terjadinya Perang Bubat ini. Apa sih sebenarnya Perang Bubat itu? Kalau gitu mari kita ulik sekalian ya, Perang Bubat.
Oke teman-teman, perang bubat kali ini gue akan mengambil ceritanya dari buku Perang Bubat karyanya Sri Wintala Ahmad. Lagi-lagi gue terjatuh cinta oleh karyanya Sri Wintala Ahmad. Yang sebelumnya juga gue merekomendasikan bukunya Sri Wintala Ahmad yang judulnya apa gue lupa. Nanti gue coba masukin lagi ya ke sini. Sekarang gue jatuh cinta lagi sama bukunya Sri Wintala Ahmad yang judulnya Perang Bubat. Karena dari segi penulisannya, dari segi ceritanya dia menyusun ceritanya dari awal Majapahit berdiri, terus historinya tuh apa sih, latar belakangnya apa sih kok terjadi Perang Bubat. Bagus banget dirangkumnya sama si Sri Wintala Ahmad ini. The best, gue recommended banget nih buku. Oke, Perang Bubat ini terjadi pada tahun 1279 Saka, yaitu pada pemerintahannya Hayam Wuruk ya. Jadi Hayam Wuruk itu adalah raja keempat. Karena raja pertama itu kan Diyawijaya, terus selanjutnya anaknya Diyawijaya yang bernama Kertanegara. Lalu Kertanegara digantikan oleh Tribuana Tunggadewi, itu adalah ratu pertamanya dari kerajaan Majapahit. Lalu habis itu baru anaknya Tribuana Tunggadewi yang bernama Hayam Wuruk. Nah, di sini kenapa bisa terjadinya Perang Bubat? Karena Raja Hayam Wuruk ini sedang mencari permaisuri atau mencari istri lah buat di kerajaannya. Akhirnya seluruh orang-orangnya tuh disuruh mencari tahu adakah seorang putri yang cantik jelita di Nusantara ini gitu kan. Akhirnya dia mengirim seorang juru lukis untuk melukis wajah-wajah putri-putri yang ada di Nusantara. Salah satunya putri dari kerajaan Pajajaran. Muncullah nama seorang putri bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Jadi si Dyah Pitaloka ini dia adalah putri dari kerajaan Pajajaran, di mana rajanya waktu itu bernama Linggabuana Wisesa. Nah, tadinya si Hayam Wuruk ini emang pure ya, emang benar-benar mau menikahi si Dyah Pitaloka ini sebagai permaisurinya. Tapi di saat dia sudah sampai ke daerah Majapahit lah, ada di sebuah dermaga gitu atau pokoknya tempat pemberhentian pulaunya, karena kan jauh ya dari Pajajaran ke Majapahit, jadi dia harus menaiki perahu ke Majapahit. Nah, sebuah tempat ini bernama Balai-Balai Bubat, kalau nggak salah ya, pokoknya namanya Bubat lah. Nah, kalau kalian pernah dengar ada Mahapati bernama si Gajah Mada. Gajah Mada ini kan pada masanya Hayam Wuruk dia baru dilatih, dia juga mengucapkan sumpah. Sumpahnya tuh bernama Sumpah Palapa, di mana dia bersumpah sebelum Nusantara ini dikuasai oleh Majapahit, dia tidak mau memakan palapa. Palapa ini maksudnya itu adalah mungkin puasa ya, atau mungkin juga rempah-rempah atau apa, atau mungkin artinya dia nggak mau makan makanan enak lah sebelum Nusantara ini dikuasai seluruhnya oleh Majapahit. Salah satunya adalah kerajaan Pajajaran, di mana kerajaan Pajajaran ini belum dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Nah, oleh sebab itu mungkin si Gajah Mada ini melihat sebuah peluang, oportunis kan dia orangnya kan. Dia melihat sebuah peluang, wah ini bisa dijadikan ini juga nih, janji gua yang dulu nih, Sumpah Palapa gua ini bisa terselenggara nih dengan adanya pernikahan ini. Tapi salahnya si Gajah Mada, gue nggak tahu ya ceritanya gimana, cuman gue ambil dari ceritanya ini. Dia membuat pernikahan ini sebagai sebuah tanda tunduk kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Majapahit. Dimana saat di Balai-Balai Bubat itu, akhirnya Linggabuana Wisesa atau Raja Pajajaran tuh nggak terima. Apa-apaan nih, orang gua mau nikahin anak gua kok ke Hayam Wuruk bukan sebagai tanda tunduk kepada Majapahit. Nggak mau gua kalau kayak gitu. Akhirnya ribut lah mereka. Sengaja abunya gua putusin ya, biar nggak terlalu ribet, karena kan di sini gua juga bukan mau kompetisi cerutu, tapi gua mau sambil bercerita apa sih rasanya dari cerutu Grand Corona Brawijaya ini. Ternyata
rasanya nggak sepekat yang gue pikir. Katanya gue pikir wah ini cerutu gede, ini pasti rasanya pekat nih, rasa pahitnya terasa banget ya. Ternyata nggak, rasanya tuh smooth banget. Ditambahin kopi pahitnya ini, malah rasa manisnya tuh keluar. Jadi gue ngerasa kayak ada rasa coklatnya sekarang. Dude, crap! Oke guys, mohon maaf tadi audionya agak sedikit kurang oke karena tadi gue lupa nyolokin kabelnya. Mudah-mudahan sih suaranya tetap terdengar dengan jelas ya tadi ya. Ini udah terjolok juga, jadi mudah-mudahan suaranya bagus ya. Akhirnya terjadilah peperangan di pekarangan Bubat atau di daerah Bubat itu, di mana kerajaan Pajajaran ini kan bawa pasukan, tapi bukan pasukan perang, tapi pasukan untuk menikah. Istilahnya tuh rombongan besan lah. Rombongan besan datang ke Majapahit. Jadi dia nggak ada persiapan sama sekali, cuman keamanan seadanya aja lah. Tapi ternyata dengan adanya omongan si Mahapati Gajah Mada ini, akhirnya mereka tuh berperang di situ, di daerah Bubat situ. Mereka berperang, dan mau nggak mau akhirnya si kerajaan Pajajaran ini mengerahkan semua anggota pasukannya itu untuk berperang. Tapi karena emang niatnya nggak berperang, akhirnya dia kalah. Di situ Linggabuana Wisesa pun meninggal, tewas dalam peperangan Bubat itu, dan banyak lagi keluarga-keluarga kerajaan yang lainnya pun tewas juga di situ. Akhirnya istri-istri dari anggota kerajaan yang ikut pada saat itu, mereka pun bunuh diri di atas mayatnya suaminya mereka. Dan akhirnya si putrinya pun juga, Citra Resmi pun meninggal juga di situ. Dia bunuh diri karena melihat bapaknya pun dibunuh oleh pasukan Majapahit. Nah, di sini Mahapati Gajah Mada pun akhirnya mereka merasa menyesal. Dan si Hayam Wuruk pun nggak tahu sebenarnya tuh kalau misalnya ada peperangan ini. Hayam Wuruk pas denger ada berita ini pun jadi menyesal juga. Aduh, kenapa sih jadi perang gitu loh? Kan gue mau nikah, kenapa jadinya perang? Akhirnya semua anggota kerajaan Pajajaran yang datang ke daerah Bubat itu pun meninggal semua. Sisa ibunya si raja atau permaisurinya raja sama anak laki-lakinya si raja ini yang di istana kerajaan Pajajaran. Akhirnya mereka melanjutkan kerajaan Pajajaran itu. Nah, dari situ akhirnya Hayam Wuruk sama Mahapatinya si Gajah Mada ini lama-kelamaan mereka hubungannya tuh ini merenggang, lama-lama nggak baik. Akhirnya pada suatu hari si Hayam Wuruk pun dia memberitahukan kepada Mahapatinya si Gajah Mada, Mahapati, kayaknya sih engkau udah mulai tua nih gitu kan ya, bahasa halusnya lah. Kayaknya kamu udah cukup nih waktunya untuk pensiun karena kamu udah mulai tua sekarang segala macam. Nah, si Mahapatinya ini, si Gajah Madanya pun juga akhirnya mereka dia sadar iya sih, semenjak kejadian Bubat itu raja gua si Hayam Wuruk semakin hari semakin murung gitu kan, semakin sedih, kasihan. Kayaknya nih gara-gara gua nih terlalu berambisi. Kayaknya gua mundur aja deh dari jabatan Mahapati. Akhirnya turunlah dia dari jabatan Mahapatinya, dan si Hayam Wuruk nggak lama setelah itu meninggal. Mungkin karena sedihnya juga dia, karena tadinya pengen banget kan nikah sama si Citra Resmi ini, si Dyah Pitaloka, akhirnya meninggal. Ini ya, gue akan menceritakan sedikit sumber sejarah dari Perang Bubat. Peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357 antara rombongan pangiring pengantin Sunda di bawah kepemimpinan Maharaja Linggabuana Wisesa dan pasukan Bayangkara Majapahit di bawah komando Mahapati Amangkubumi Gajah Mada masih menjadi pro kontra di kalangan para sejarawan. Hal ini disebabkan bahwa Perang Bubat hanya dikisahkan di dalam naskah-naskah kuno yang digubah semasa atau pasca runtuhnya Majapahit tahun 1527. Pengertian lain, kisah Perang Bubat tidak tertera pada prasasti dan keropak yang digubah pada seputar era pemerintahan Hayam Wuruk di Majapahit atau era pemerintahan Maharaja Linggabuana Wisesa di Sunda.
Kakawin negara Kartagama yang digubah pada era pemerintahan Hayam Wuruk sedikit pun tidak menyinggung perang Bubat. Wow. Disinggung di muka bahwa perang Bubat dikisahkan di dalam naskah-naskah kuno gubahan pasca runtuhnya Majapahit 1527. Adapun beberapa naskah kuno yang mengisahkan mengenai perang Bubat antara lain ini ada di Kidung Sunda. Kidung Sunda merupakan karya sastra yang digubah pada abad ke-16. Tidak diketahui pengarangnya. Naskah yang ditunjukkan sebagai bentuk permintaan maaf Hayam Wuruk pada Mahapati Mangkubumi Hyang Bunisora, wakil penguasa kerajaan Sunda atas perang Bubat yang menewaskan Maharaja Linggabuana Wisesa, permaisuri, rombongan pengiring pengantin, dan Dyah Pitaloka Citra Resmi. Sendiri ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Sebab itu sangat diragukan kalau naskah tersebut dibuat di Bali. Sebagai bentuk permintaan maaf Hayam Wuruk kepada Hyang Bunisora, Kidung Sunda menurut para ahli sastra lebih panjang dan berkualitas ketimbang Kidung Sundayana, mengisahkan tentang perang Bubat. Suatu kisah yang berakhir dengan penyesalan Hayam Wuruk atas tindakan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada hingga menyebabkan Dyah Pitaloka bunuh diri. Akibat kematian Dyah Pitaloka tersebut, Hayam Wuruk sangat merana hatinya hingga meninggal. Nah, ini adalah sebuah cacat sejarah. Kenapa cacat sejarah? Karena sampai kalau nggak salah 2017 ya, nanti gue masukin ulasannya juga. Di daerah Jawa Barat itu nggak ada sama sekali namanya Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada yang berbau-bau Majapahit pun nggak dimasukin ke nama jalan. Biasanya kan ada tuh Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit gitu kan. Ini nggak ada sama sekali Majapahit. Sampai 2017 baru diresmikan nama Jalan Hayam Wuruk tuh sama si Ridwan Kamil tahun 2017 kalau nggak salah. Begitupun juga di daerah Jawa Tengah, pokoknya daerah-daerahnya si Majapahit itulah, nggak ada namanya Jalan Siliwangi atau nama Jalan Pajajaran, itu nggak ada sama sekali. Itu adalah sebuah cacat sejarah, atau ya cacat sejarah lah kalau menurut gua. Jadinya mengotak-ngotakan antara suku Pajajaran, daerah Jawa Barat atau orang Sunda sama orang Jawa. Makanya banyak banget orang-orang bilang suku Sunda sama suku Jawa tuh kalau bisa jangan menikah segala macam. Nah, itu banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi banyak juga yang mempunyai prasangka atau mempunyai pemikiran bahwa perang Bubat ini hanyalah sebuah cerita atau dongeng dari Belanda yang tujuannya itu adalah membuat Nusantara atau orang Indonesia ini terpecah belah. Nah, itu salah satu taktiknya orang Belanda juga, namanya Divide et Impera kan, memecah belahkan suku dan Nusantara ini biar kita tuh nggak bersatu gitu loh. Nah, tapi emang nggak ada bukti nyatanya seperti apa segala macam. Cuman kita punya beberapa Sanskrit ya. Bahkan pun ada beberapa Sanskrit ya dari Kidung Sunda segala macam itu yang menceritakan tentang perang Bubat ini ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah perang Bubat ini emang benar-benar sebuah kejadian nyata, atau ini hanyalah mitos yang dibuat oleh Belanda untuk memecah belahkan Nusantara? Sampai sekarang sih sebenarnya masih misteri ya. Tapi kalau menurut gua, apapun itu boleh banget kita percaya atau tidak, tapi kita harus mengambil sisi positifnya. Dimana kita berdua istilahnya tuh orang Sunda sama orang Jawa tuh jangan mau dipecah belahkan dengan mitos-mitos seperti itu. Tapi ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita, dimana ambisi yang besar itu jangan disamakan dengan percintaan. Karena ya percintaan itu sendiri dan ambisi itu sendiri, jangan dijadikan satu gitu. Kalau gue lihat dari bukunya Sri Wintala Ahmad ini yang Perang Bubat, di sini tuh menceritakan banyak hal ya tentang kerajaan Majapahit. Apalagi pada masa kekuasaannya si Hayam Wuruk. Jadi masa keemasan Majapahit itu emang berada di tangannya Raja Hayam Wuruk, raja keempat dari kerajaan Majapahit. Di sini tuh diceritakan banyak banget dari
Kayak misalnya tentaranya, tentara perangnya, dari tentara perang di darat sama di laut, sastra-sastranya, terus habis itu cerita-cerita dongengnya segala macam, keagamaannya, sama istananya pun di sini diceritakan sangat bagus sekali ya, dan sangat detail. Sampai-sampai di sini pun juga menceritakan strategi perang laut, angkatan lautnya kerajaan Majapahit. Ada yang namanya Supit Udang, ada yang namanya Kalajengking, ada yang namanya Anak Panah. Dan ini juga diceritakan bagaimana caranya menjalankan strategi Anak Panah, cara menjalankan strategi Kalajengking. Dan kalau misalnya musuh menyerbu seperti apa, dilawannya harus dengan strategi apa, itu di sini sangat detail sekali ya. Ada beberapa kakawin-kakawin yang diceritakan di sini, kayak misalnya Kakawin Sutasoma. Naskah Kakawin Sutasoma digubah oleh Putan Tular semasa kejayaan Majapahit di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Tidak diketahui pasti kapan naskah tersebut digubah. Para sejarawan memperkirakan bahwa naskah Sutasoma ditulis antara tahun 1356 sampai 1389. Pengertian lain naskah tersebut ditulis sesuai penulisan naskah Kakawin Nagara Kartagama pada tahun 1365. Jadi banyak banget ya, ada Kakawin Arjuna Wijaya, Kakawin Nirata Prakreta, dan di mana ini isi dari kakawinnya ini bagus-bagus banget. Ada cerita tentang bagaimana menjadi manusia yang baik gitu. Udah memasuki badan cerutu, gue mulai merasakan ada rasa sedikit kacang di sini. Dan rasa cerutunya nih dari tadi, dari awal gua bakar, ini nggak terlalu berasa pekat banget ya, enak banget ya rasanya. Ini bener-bener bisa gue nikmatin banget sih. Jadi kerajaan Majapahit ini dia mempunyai 12 raja ya. Yang pertama yang pendiri kerajaan Majapahit itu adalah Dyah Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Selanjutnya Jayanegara. Berarti bukan Kertanegara tadi ya, sorry ya. Maksudnya Jayanegara. Terus selanjutnya Tribuana Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Sri Suhita, Dyah Kertawijaya, Raja Sawardhana, Girisawardhana, Singa Wikramawardhana, Bre Kertabumi, dan terakhir Girindra Wardhana Dyah Ranawijaya. Wow. Ini kerajaan Majapahit nih kalau menurut gua pas di raja-rajanya itu jarang banget mendapatkan serangan dari luar ya. Jadi jarang banget dia mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan yang lain. Mungkin kerajaan-kerajaan yang lain pun juga udah tahu ya, kerajaan Majapahit nih kerajaan yang sangat adidaya banget pada masanya. Jadi Majapahit ini kebanyakan diserangnya pun dari dalam, dari internal, dari pemberontakan dari keluarganya sendiri, seperti perang Paregreg. Jadi setelah nanti pimpinannya si Hayam Wuruk itu selesai, nah si Hayam Wuruk ini meninggalkan perselisihan antara